Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mewakili BPJ dan segenap hamba Tuhan mengucapkan Kyonghi Sinyan, Sinyan Kailo, Jasu Cufu. Pada kesempatan ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ibadah kita pada pagi ini. Atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Kami percaya Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Dan kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan ini kami masih boleh ada pada saat ini. Ini semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu Tuhan di hidup kami ini Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan dekat dengan-Mu. Engkau yang berserta dengan kami Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai penghabisan. Kami berserah dalam nama-Mu. Demi nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.每个人的嘴里前面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，每条大街小巷，每个人的嘴里前面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。阿门。恭喜恭喜恭喜新年，新年快乐！上帝祝福，amin. Sungguh alangkah baiknya bila kita bisa hidup rukun bersama, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun dan ke janggut dan jubahnya turun, serta di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Waktu saya persilakan untuk hambanya. Shalom, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
khususnya kepada jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta. Saudara, saya berdoa supaya saudara tetap selalu sehat, dan juga saya berdoa supaya saudara tetap dengan sukacita beribadah sekalipun secara online. Saudara, sudah tidak terasa hampir setahun kita mengikuti ibadah online. Dan saya terus berdoa supaya kita tetap dengan setia untuk mengikutinya, supaya kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Saudara, hari ini adalah hari spesial, yaitu Tahun Baru Imlek, tepat hari yang ketiga, dan tidak terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Kyung Hee Sin Yan Mung An Taika Pin On Song Ti Cufu. Amin, saudara. Amin. Amin. Saudara, saya ucapkan terima kasih juga buat kesempatan ini. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu berkat dalam kerukunan. Namun sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman. Biarlah Roh Kudus membantu kami semua, khususnya hamba-Mu untuk menyampaikannya. Engkau urapi dan Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini. Dan berkatilah setiap umat-Mu, supaya kami semua dimampukan boleh mengerti dan boleh melakukan kebenaran firman yang kami dengar. Sehingga kami bukan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman, dan hidup kami berkenan kepadamu. Kami serahkan waktu kami ini Tuhan, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita baca dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, kita akan baca sama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua kita baca dalam Filipi pasal yang kedua 1 sampai yang kelima. Filipi pasal yang kedua 1 sampai kelima kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Mazmur 133 1 sampai 3, di sana menegaskan satu hal yang penting, yaitu rahasia untuk mengalami berkat Tuhan adalah hidup diam bersama dengan rukun atau hidup rukun. Kemudian juga ditegaskan seperti minyak yang baik di atas kepala dan seperti embun gunung Hermon yang turun. Saudara, bagian ini adalah menggambarkan tentang berkat Allah yang dicurahkan bagi setiap orang yang hidup diam bersama dengan rukun, yaitu berkat materi, berkat rohani, bahkan berkat jiwani, yaitu damai sejahtera. Itulah
yang digambarkan, yang diajarkan di dalam Mazmur 133. Jadi saudara, sederhananya, jikalau kita ingin diberkati Tuhan, maka kita harus hidup diam bersama dengan rukun. Bukan dengan cara menempelkan tulisan fu dengan posisi terbalik. Supaya apa? Supaya berkat itu tumpah. Supaya berkat itu tercurah dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kan masih momen Imlek. Mari kita renungkan, saudara, mari kita perhatikan. Apakah kita masih lakukan seperti ini? Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, tapi kita masih menempelkan tulisan fu berkat dengan posisi terbalik, supaya berkat itu tertumpah dalam keluarga kita atau rumah kita. Saudara, saya anjurkan setelah ibadah ini, saudara minta ampun dan saudara copot dan saudara buang tulisan fu yang terbalik itu. Mengapa saudara? Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena itu tidak berkenan kepada Allah. Firman Tuhan mengajarkan berkat Tuhanlah yang menjadi kita kaya. Berkat Tuhan itu bukan dari tulisan fu yang dengan posisi terbalik, tapi datangnya dari Tuhan. Saudara, saya sangat yakin setiap kita mendambakan berkat, bukan? Kita semua rindu untuk mengalami berkat Tuhan. Tapi saya ingin kasih tahu, untuk mendapatkan berkat Tuhan itu, maka kita harus diam bersama dengan rukun. Atau kita bisa hidup rukun. Saudara, berbicara hidup rukun tidaklah mudah. Kadang sulit sekali untuk melakukannya di dalam komunitas-komunitas kita. Misalkan saya ambil contoh yang simpel ini yang terjadi pada minggu. Ada sebuah keluarga sedang terjadi satu perbedaan pendapat, ya satu perselisihan saudara, berkaitan dengan malam 30 atau Samsip Puang, Tuan makan bersama. Mama masih hidup, orang tua masih ada. Saudara, sang koko tetap berpandangan bahwa tanggal 30 Imlek tidak perlu kumpul, tidak perlu makan bersama keluarga besar karena masih COVID. Tetapi di pihak adik berpendapat dan berpandangan harus kumpul, atau kumpul makan bersama dengan orang tua, keluarga kumpul sekalipun masih COVID-19. Saudara, bukankah hal ini kelihatannya sepele? Hanya karena beda pandangan yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Namun saudara, saya ingin katakan justru seringkali yang terjadi saudara, hanya karena hal yang sepele lah yang bisa menyebabkan sebuah konflik atau keributan yang bermuara kepada kepahitan, sakit hati. Atau dalam konteks keluarga bisa bermuara kepada perceraian. Atau dalam konteks gereja bisa bermuara pada perpecahan gereja. Saudara, perlu saya tegaskan, hidup diam bersama dengan rukun bukan berarti dalam keluarga katakan ayah, ibu, dan anak-anaknya masing-masing duduk anteng dengan gadgetnya setiap hari tanpa ada komunikasi yang baik dan komunikasi yang sehat. Sehingga bisalah menyanyikan lagu Malam Kudus
sunyi senyap. Kenapa? Semua anteng karena main handphone masing-masing. Saudara, tentunya hidup rukun bukan berarti bahwa tidak pernah ada konflik, tidak ada pernah perbedaan pendapat, tidak pernah ada keributan di dalamnya. Bukan. Justru kadang melalui konflik, perbedaan pendapat, keributan itulah mencapai sebuah kerukunan. Saudara, bisa saja terjadi dalam komunitas apapun. Kalau untuk mencapai sebuah kerukunan, bisa melewati perbedaan pendapat, bisa melewati keributan, bahkan konflik. Namun yang jadi persoalannya adalah yang harus kita perhatikan. Apakah cara pandang yang berbeda itu, apakah konflik atau keributan itu berdampak negatif atau positif? Itu ya persoalan. Berdampak negatif itu artinya apa? Artinya perbedaan cara pandang, konflik atau keributan itu berdampak pada perceraian dalam konteks keluarga, atau berdampak pada perpecahan dalam konteks bergereja, atau berdampak pada kepahitan, sakit hati dalam konteks relasi dan seterusnya. Itu dampak negatif. Dampak positif itu artinya apa? Apakah cara pandang yang berbeda, konflik atau keributan itu berdampak pada pertumbuhan karakter kita semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus? Misalkan lewat cara pandang yang berbeda, lewat konflik keributan itu membuat pertumbuhan karakter kita, misalkan dalam hal kesabaran, bisa semakin sabar, kemudian bisa penguasaan diri, ada buah boroh di dalamnya. Itulah dampak positif. Ini yang jadi persoalan. Karena itu saudara, satu hal yang harus kita camkan, bahwa hidup diam bersama dengan rukun itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan mutlak bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup diam bersama dengan rukun? Bagaimana kita bisa hidup rukun? Atau bagaimana kita bisa mengalami berkat dalam kerukunan seperti tema kita ini? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kalau kita baca secara keseluruhannya, di sana Rasul Paulus mengajarkan sedikitnya ada dua prinsip. Bagaimana kita bisa diam bersama dengan rukun? Bagaimana kita bisa mengalami berkat Tuhan dalam kerukunan? Yang pertama, di ayat yang pertama, mari kita perhatikan. Di ayat pertama dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Prinsip yang pertama adalah kita harus memiliki dan menghadirkan kasih Kristus. Sekali lagi saya katakan, kita harus memiliki dan menghadirkan kasih Kristus. Saudara, prinsip pada ayat yang pertama adalah menekankan tentang kasih, yang tentunya adalah mengacu kepada kasih Kristus. Karena itu Paulus mengatakan di bagian kalimat awal, yaitu jadi karena dalam Kristus. Artinya, jika di dalam jemaat atau di dalam keluarga ingin bersatu atau ingin diam bersama dengan rukun atau ingin mengalami berkat dalam kerukunan, maka ia harus menghadirkan kasih Kristus. Mengapa
Paulus memberikan 4 dasar. Yang pertama di kalimat selanjutnya, yaitu ada nasihat. Di dalam kasih Kristus ada nasihat, itu adalah dasarnya. Saudara, kata nasihat di sini menunjuk pada sikap peduli terhadap orang lain dengan nasihat firman Tuhan, bukan dengan nasihat dunia. Misalkan sambil contoh, ada teman kita datang curhat, dia menceritakan keluarganya, khususnya diceritakan tentang hubungannya dengan pasangannya. Katakanlah yang datang ini adalah seorang istri atau seorang wanita. Dia menceritakan tentang bagaimana suaminya yang selama ini sudah berubah sangat jahat, sangat kasar. Dan dia mengatakan dia sudah tidak tahan dan mengalami satu penderitaan yang luar biasa ketika tinggal bersama dengan suaminya. Dan dia berkata dia berencana ingin bercerai dengan suaminya. Saudara, ketika ada seorang istri atau seorang wanita menceritakan atau curhat seperti ini, kita sebagai orang yang percaya, nasihat apa yang kita berikan? Apakah kita berkata begini, oh iya ya, kasihan ya kamu. Ya sih, daripada kamu menderita seumur hidup dengan kondisi keluarga seperti ini, mendingan kamu pisah aja. Saudara, ini adalah nasihat dunia. Terlepas apakah teman kita ini percaya atau tidak, apalagi kalau belum percaya, kesempatan buat kita untuk memperkenalkan Yesus kepada dia, supaya ketika dia ada Yesus dalam hati dan hidupnya, maka Yesuslah akan menolong masalah keluarganya. Kalau dia ada Kristen, saudara, kita nganjurkan seperti ini, itu adalah nasihat dunia. Itu sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus nasihati sesuai dengan nasihat firman Tuhan, bahwa tetap mempertahankan pernikahan mereka. Apapun keadaannya, apapun situasinya, tetap harus mempertahankannya, saudara. Sebab saya sangat yakin, saudara, nasihat firman Tuhanlah satu-satunya cara untuk mengubah hidup manusia. Tidak ada cara lain. Etika manusia tidak akan mungkin bisa mengubah batinia manusia, kecuali firman Tuhan. Nasihat firman Tuhanlah satu-satunya yang sanggup mengubah kehidupan manusia. Karena itu, saudara, ketika ada orang lain atau rekan kita atau suami kita, istri kita menasihati kita, kita juga harus bersedia untuk dinasihati. Kalau itu memang sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena perlakuan kita dinasehati, maka kita mau datang kepada Tuhan dan mau berubah. Jadi kita bukan menasehati, tapi kita harus bersedia untuk dinasehati. Saudaraku kasih Tuhan, inilah bagian yang pertama. Di dalam kasih Kristus ada nasihat. Saudara, coba kita renungkan selama ini, apakah kita lebih banyak cuek atau memberikan nasihat firman Tuhan ketika kita melihat ada anggota keluarga kita atau ada teman kita melakukan satu hal yang kurang wajar atau satu dosa. Misalkan saya contoh yang lebih simpel. Misalkan di saat anak saudara main gadget sampai larut malam, sudah jam 12 atau sudah jam 1. Atau di saat saudara pengen berkunjung Imlek ini, saudara, anak saudara duduk di pojok, seakan dunia ini milik dia. Dia asik dengan anteng main handphone, saudara. Ada orang nyapa, dia tidak balas. Cuek. Kita lihat. Saudara, saat saudara lihat atau kita lihat, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita membiarkan atau kita menasehati? Kemudian di saat suami atau istri, nah ini Imlek kan makan besar, saudara katakanlah makan berlebihan, makan melanggar hukum doa Bapa kami, makan melanggar buah roh,
Makanan bukan secukupnya, makan berlebihan. Tidak ada penguasaan diri. Saudara, sebagai istri atau sebagai suami, sebagai orang tua, ketika melihat suami, istri, atau anak makan berlebihan, apakah kita membiarkan? Malah kita mendukung, ini tambah lagi, makan lagi, tambah lagi. Misalkan makan cukyo, ya kan? Atau makan durian, ya kan? Atau makan kue lapis, nih setengah biji, makan lagi. Saudaraku kasih Tuhan, itu mencelakakan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus menasehatinya. Apapun konsekuensinya. Mungkin tidak senang, atau bisa senang. Mungkin terima, atau tolak. Yang penting lakukan bagian kita. Dan tetap percaya dan berpegang bahwa hanya nasihat firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup seseorang. Karena itu lakukan bagian kita. Dimanapun kita berada dalam komunitas apapun, apalagi dalam rumah tangga. Sebagai orang tua ketika melihat anak, atau sebagai suami atau istri ketika melihat pasangan dalam satu situasi tidak wajar, atau suatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, nasihatilah. Bukan menggurui, tapi menasehati. Karena itu saudara, kita perlu minta hikmat Allah ketika kita menasihati seseorang, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita betul-betul mengandalkan kekuatan Roh Allah, supaya ketika kita menasihati, Roh Allah itulah yang mengendalikan semuanya itu. Saudara, inilah dasar yang pertama, mengapa kasih Kristus. Lalu yang kedua, di kalimat selanjutnya dikatakan apa? Ada penghiburan. Di dalam kasih ada penghiburan kasih. Di dalam kasih Kristus ada penghiburan kasih. Saudara, kata penghiburan kasih di sini menunjuk pada sikap ramah atau tidak kasar dalam hal perkataan. Maksudnya saudara, perkataan kita penuh kasih karunia. Perkataan kita, perkataan yang menghibur, perkataan yang membangun seseorang. Bukan perkataan mengumpat, bukan perkataan kotor, bukan perkataan mengutuki, saudara. Amsal 15 ayat 1 bagian B mengatakan apa? Perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang mengumpat, perkataan yang menyakiti, perkataan yang mengutuk, itu membangkitkan amarah atau marah atau dendam. Tetapi di sisi lain dalam Amsal 16 ayat 24 mengatakan apa? Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Dalam Amsal mengkontraskan perkataan yang pedas dengan perkataan yang menyenangkan. Perkataan yang menyenangkan ada penghiburan kasih. Perkataan pedas tidak ada penghiburan kasih. Yang ada adalah sakit hati. Saudara, saya masih ingat waktu saya masih kecil, saudara. Ya, masih anak-anak lah. Saya masih ingat sekali, setiap kali Imlek, mama saya selalu berpesan kepada anak-anaknya bahwa dalam Imlek tidak boleh bercakap kotor. Konyan encotet kong fai boy. Saudara, walaupun ya hanya selama Imlek, tapi yang saya tangkap positifnya adalah kita tidak boleh berkata kotor. Waktu itu mama saya belum percaya Yesus, tapi dia punya nasihat, dia punya anjuran seperti itu, saudara. Bahwa kita sebagai orang ya tidak boleh bercakap kotor. Saudara, saya pikir ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Mari saudara, kita coba renungkan bagaimana perkataan kita selama ini terhadap orang lain. Adakah perkataan kasar kita kepada suami kita? Ketika suami kita sudah mulai tambah gendut, apakah kita langsung panggil dia si gendut?
Atau sebaliknya, ketika istri kita sudah mulai melebar, lalu kita bilang, "Tai hui ma?" Saudara-saudara, itu perkataan yang tidak membangun. Perkataan yang tidak menghibur. Malahan itu perkataan yang menyakitkan. Atau kepada pembantu kita, sudah ketika dia melakukan satu kesalahan, perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mari kita belajar dari Yesus. Kita bisa melihat ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus dicambuk, bahkan ketika Yesus salibkan di atas kayu salib, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, perkataan yang mengumpat, perkataan yang mengutuk kepada orang-orang yang menyiksa Yesus. Malahan perkataan berkat yang begitu mulia dan agung yang disampaikan, yang diucapkan oleh Yesus. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Saudara, ini perkataan yang penuh kasih karunia. Perkataan yang sangat membangkitkan iman. Inilah kita teladani. Di dalam kasih Kristus ada penghiburan kasih. Mari saudara, biarlah perkataan kita selama ini, kalau seringkali perkataan kita kasar, kita mohon Roh Kudus menolong kita, supaya Roh Kudus boleh memampukan kita untuk tidak memperkatakan perkataan kasar. Dan kita bisa mengendalikan perkataan kita, sehingga perkataan kita, sekalipun kita dalam posisi yang emosi, ya kan, posisi dalam keadaan ya ribut, atau posisi dalam keadaan marah, kita bisa tetap mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh kasih karunia. Saudara, inilah dasar yang kedua. Lalu dasar yang ketiga, di kalimat selanjutnya dikatakan adalah persekutuan roh. Di dalam kasih Kristus ada persekutuan roh. Saudara, persekutuan roh di sini menunjuk pada hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, orang yang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mudah sakit hati. Tidak akan mudah kepahitan di saat dikecewakan atau di saat disakiti. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan bersedia untuk menerima segala nasihat, bahkan teguran firman Tuhan. Tidak memberontak, tetapi bersedia mau berubah ketika dinasehati atau ditegur. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mau berubah dan mau berbuah bagi Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan hidup dalam hawa nafsu dunia. Dalam Imlek ini tidak akan terbawa arus judi, tidak terbawa arus mabuk-mabukan, atau tindakan-tindakan duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itulah kasih Kristus. Ada persekutuan roh. Saudaraku kasih Tuhan, coba kita renungkan hidup kita selama ini. Apakah kita selama ini sungguh-sungguh sudah dipimpin oleh Roh Kudus, atau justru dipimpin oleh Roh Kudus? Artinya hidup kita masih hidup dalam duniawi, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya kita betul-betul bisa memiliki kasih Kristus dalam hal persekutuan roh, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang terakhir, di bagian kalimat selanjutnya dikatakan kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam kasih Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, kedua kata ini menunjuk pada sikap hati yang empati terhadap orang lain. Ketika melihat orang susah, bisa ikut susah. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 15. Di sana Paulus katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, sikap hati yang empati ini merupakan teladan Tuhan Yesus. Apa yang Paulus katakan itu sudah diajarkan
dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Kita boleh melihat, saudara, di saat Yesus dalam melayani, dia selalu melihat ada banyak orang terpapar. Ada banyak orang seolah-olah tak bergembala. Ada banyak orang menderita. Lalu firman Tuhan katakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka kasih Yesus bergerak untuk menghampiri, menjangkau mereka. Ketika mereka membutuhkan kebutuhan jasmani, Yesus lakukan mujizat dan memberikan makanan kepada mereka. Tetapi yang lebih utama yang Yesus perhatikan adalah rohani mereka. Di saat mereka terpapar, di saat mereka sedang menderita, di saat mereka sedang seperti domba tak bergembala, berjalan tanpa tujuan yang jelas, sedang menuju kebinasaan, di sanalah Yesus datang, mengajarkan, memberitakan Injil kerajaan sorga. Itu yang jauh lebih penting. Ada sikap empati terhadap keadaan orang lain. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, mari kita renungkan bagaimana dengan keluarga kita. Antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak saudara. Adakah hati yang empati satu dengan lain? Di saat kita melihat kondisi anggota keluarga kita, sudah lagi tidak membaca Alkitab, sudah tidak lagi berdoa. Adakah kita memberikan perhatian kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka, rohani mereka, semangat mereka boleh bangkit untuk membaca Alkitab dan untuk berdoa? Atau famili kita, saudara, ketika kita tahu mereka belum percaya kepada Yesus, adakah hati kita tergerak untuk menjangkau mereka? Saudara, di momen Imlek ini, inilah kesempatan, walaupun memang ini di tengah pandemi COVID ini, tentunya kita harus bijaksana. Tapi mari kita tetap pergunakan kesempatan yang ada. Kita mau datang untuk memakai kesempatan Imlek ini, menjangkau anggota famili kita yang belum percaya kepada Yesus. Terlepas apakah mereka terima atau tidak. Yang jelas, kita menceritakan, kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka akan bukan hanya mengalami hidup kekal, tapi hidup mereka akan diubahkan. Dan berkat Tuhan dalam kerukunan akan juga tercurah dalam kehidupan keluarga mereka. Jadi bukan hanya keluarga kita. Saudara, jadi inilah yang dimaksudkan kasih mesra dan belas kasihan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, jika kita menghadirkan kasih Kristus dalam keluarga kita, atau dalam bergereja, di tempat kerja kita, maka bukan hanya berkat materi yang kita terima, tetapi juga berkat keharmonisan dalam keluarga kita, dalam komunitas apapun. Dan damai sejahtera dari Allah akan tercurah dalam keluarga kita, dalam komunitas apapun kita berada. Kemudian keluarga kita juga akan menjadi saluran berkat bagi keluarga lain dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menghadirkan kasih Kristus. Saudara, inilah prinsip yang pertama yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita bisa diam bersama dengan rukun, atau bagaimana kita bisa mengalami berkat dalam kerukunan, yaitu kita harus memiliki dan menghadirkan kasih Kristus. Lalu yang kedua, saudara, kita perhatikan di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11 harusnya.
Namun kita fokus di ayat yang kelima. Saudara, mari kita baca di ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, prinsip yang kedua yaitu kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Saudara, dikatakan di ayat 5 bagian A, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Artinya apa, saudara? Artinya semua orang yang telah ditebus oleh darah Yesus harus memiliki kebersamaan, memiliki kesehatian di dalam Kristus, yaitu dalam hal pikiran dan perasaan. Saudaraku kasih Tuhan, apa maksud pikiran dan perasaan seperti Kristus? Dalam konteks ayat 2 sampai ayat 11, di sana Rasul Paulus memberikan sedikitnya ada 4 ciri orang yang hidup memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ciri yang pertama di ayat yang kedua dikatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, dari ayat ini, ciri yang pertama yaitu kesehatian. Maksud pikiran dan perasaan Kristus itu adalah kesehatian, kesatuan. Saudara, Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini berarti apa? Ini berarti semua tindakan atau semua keputusan yang kita ambil, baik di dalam keluarga, baik di gereja, ataupun dimanapun kita berada, saudara, itu semua harus memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, saudara, jikalau suami istri bisa bersehati, walaupun ada banyak perbedaan, walaupun bisa saja terjadi keributan, saudara, namun kalau ada kesehatian untuk mencapai goal itu, yaitu kemuliaan Allah, maka saudara, saya sangat yakin sukacita itu akan nyata dalam hidupnya. Karena itu Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku ini. Atau di dalam konteks katakan di dalam gereja. Kalau di dalam gereja kita punya kesehatian, sekalipun ada banyak perbedaan, tapi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, maka dalam gereja itu akan penuh dengan sukacita. Dan ketika kita melayani dengan sukacita, dan Tuhan akan disenangkan. Saudara, berbicara tentang kesehatian atau kesatuan, itu merupakan kerinduan Yesus. Bukankah itu juga merupakan doa Yesus bagi murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes pasal 17? Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa bersatu. Supaya murid-muridnya bisa bersehati dan rukun dalam menggenapi tujuan Allah, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah dan memuliakan Allah. Bukan saling mencari kepentingan sendiri. Bukan saling mencari posisi atau kedudukan di dalam komunitas yang ada. Karena itu satu hal yang kita renungkan, saudara. Selama ini, adakah sesuatu yang menghalangi kita untuk sulit bersatu? Adakah sesuatu hal yang menghalangi kita sulit untuk bersehati dan rukun dalam keluarga kita atau di dalam pelayanan kita? Saudara, mari kita renungkan. Dan supaya kita bisa betul-betul hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Inilah ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua, di ayat yang ketiga di bagian A, dikatakan apa? Di bagian 3, bagian A, sebaliknya, di bagian 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ciri yang kedua, maksud pikiran dan perasaan seperti Kristus adalah tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Saudara, pada dasarnya setiap kita pasti ingin dipuji, bukan? Saudara suka dipuji? Saya juga suka dipuji.
Saudara, misalkan pada saat kita masak satu masakan, saudara, ketika kita sudah bikin masakan itu, lalu pasangan kita, ya suami, istri, atau mungkin anak atau siapalah, mencicipi makan itu. Di dalam hati kita akan bertanya-tanya. Dan akhirnya tercetus kita bertanya, enak nggak masakanku ini? Saudara, ketika orang yang menikmati masakan kita ini berkata begini, wow, makananmu hari ini enaknya luar biasa. Makananmu ini sangat luar biasa enaknya. Saudara, gimana hati kita? Senang nggak? Senang. Sukacita? Sukacita, saudara. Tapi bagaimana sebaliknya ketika komentarnya berbeda? Dia mengatakan begini, waduh, dari bentuknya, dari warnanya, dari masakannya ini, udah kelihatan nggak enak. Belum coba, udah bilang nggak enak. Saudara, gimana hati kita? Sedih nggak? Saya yakin pasti sedih. Kecewa mungkin nggak. Sedih? Ya pasti sedih. Ya, senang? Ya mungkin kita nggak senang. Kenapa? Karena komentarnya seperti itu. Saudara, inilah kalau kita mencari pujian manusia. Seringkali pujian manusia itu bisa mengecewakan kita. Karena itu kita kembali belajar dari Tuhan Yesus. Kita ikut teladan Tuhan Yesus. Berkaitan dengan pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita melihat pelayanan Yesus, saudara. Di dalam perjalanan pelayanan Yesus, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Satu hal yang luar biasa. Yesus tidak mencari puji-pujian manusia. Semua dilakukan oleh Yesus, mujizat dilakukan oleh Yesus hanya untuk memuliakan Bapa yang di surga. Biar kemuliaan Allah dinyatakan lewat mujizat itu. Bukan untuk pujian yang sia-sia dari manusia. Jadi orientasi Yesus dalam pelayanan bukan pujian. Tetapi orientasinya adalah kemuliaan Bapa. Saudara, inilah yang harus kita perhatikan. Di saat dalam keluarga, kadang kita melakukan banyak hal. Sebagai suami, sebagai istri, kita melakukan banyak hal, tapi tidak dapat pujian yang sepantasnya. Saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan hari ini, maka saya percaya kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan menyerah. Dan kita akan melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang tulus. Bahkan saat kita dipuji, kita tidak akan lupa diri. Saat kita tidak dipuji, kita tidak akan kecil hati. Melainkan kita akan terus melakukan apa menjadi bagian kita di dalam kita berkomunitas. Di saat rumah tangga kita akan menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita. Di gereja atau dimanapun kita berada. Saudara, yang penting, jangan mencari puji-pujian manusia. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, inilah ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, yaitu di ayat yang ketiga bagian B. Di sana dikatakan, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ciri yang ketiga adalah rendah hati. Pikiran dan perasaan seperti Yesus, maksudnya adalah cirinya rendah hati. Saudara, orang rendah hati adalah orang yang tidak merasa dirinya lebih superior daripada yang lain. Orang rendah hati adalah orang yang tidak suka pamer dengan segala keberhasilan dengan tujuan tertentu, yaitu tujuan supaya dinilai orang hebat. Tidak. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu sadar bahwa segala keberhasilannya adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena kepintaran dia, tetapi karena kemurahan Tuhan. Itulah orang yang rendah hati. Saudara, orang rendah hati adalah orang yang bisa menghargai orang lain. Bahkan yang lebih rendah derajatnya atau statusnya. Misalkan dalam momen Imlek ini, saudara. Dulu kita punya teman, kita kondisi ekonomi sama. Kita sering kunjung ke rumah dia. Sekarang katakanlah kita sudah lebih meningkat posisi, pekerjaan atau keuangan kita dibanding teman kita. Saudara, apakah kita masih tetap bisa eksis
berkunjung atau painen ke rumah teman kita ini yang di bawah kita. Kalau kita bisa lakukan, itulah membuktikan kerendahan hati kita. Kalau kita pandang sebelah mata, dalam hati kita berkata, dia nggak selevel dengan saya, itu sudah membuktikan kita sudah tinggi hati atau sombong. Itu sesuatu yang tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus kalau berbicara tentang rendah hati. Di dalam bagian ini saudara, dengan jelas Paulus menjelaskan lebih banyak dalam bagian ini tentang kerendahan hati Yesus Kristus, yang dicatat di ayat 6 sampai ayat 11. Saudara, dikatakan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, inilah teladan Yesus berbicara kerendahan hati. Dia adalah Allah yang mulia, mau datang ke dalam dunia yang penuh hina dan dosa. Jadi saudara, jika kita ingin memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus dalam hal kerendahan hati, maka kita pasti akan hidup diam bersama dengan rukun. Kita tidak akan menjadi troublemaker dalam sebuah komunitas, baik di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada. Melainkan kita akan menjadi berkat kalau kita bisa rendah hati. Saudara, kita renungkan selama ini kita lebih rendah hati atau tinggi hati? Hanya kita yang tahu. Saudara, ciri yang terakhir. Mari kita lihat ciri yang terakhir di ayat 4. Di sana dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ciri yang keempat, yaitu tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Atau boleh saya sederhanakan, tidak egois. Saudara, orang yang tidak egois pasti selalu memperhatikan kepentingan orang lain dalam segala kebutuhan. Saudara, pernah kita sadari bahwa penghalang terbesar untuk diam bersama dengan rukun adalah egois. Boleh saya katakan lebih keras, bahwa sifat egois itu bukan karakter Kristus, tetapi karakter iblis. Sekali saya katakan, sifat egois itu bukan karakter Kristus, tetapi karakter iblis. Saudara, orang yang egois adalah orang selalu menuntut orang lain harus sesuai dengan semua keinginan dan kehendaknya, tanpa ia menyadari akan segala kekurangannya. Orang yang egois adalah orang yang selalu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya yang paling rohani, semuanya yang paling, dibandingkan dengan orang lain, tanpa ia menyadari akan segala keterbatasannya. Saudara, inilah ciri yang keempat berkaitan dengan pikiran perasaan seperti Kristus, yaitu tidak egois. Saudara, mari coba kita introspeksi hidup kita selama ini. Apakah kita termasuk orang egois? Atau termasuk orang yang selalu mau memperhatikan kepentingan orang lain? Saudara, jadi kesimpulannya, untuk kita dapat hidup diam bersama dengan rukun, atau dapat mengalami berkat Tuhan dalam kerukunan, maka kita harus lakukan dua prinsip ini. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki dan menghadirkan kasih Yesus. Yang kedua, kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kalau kita sudah memiliki dua prinsip ini, maka saya percaya Allah pasti akan memerintahkan berkat-Nya atas kehidupan kita dan keluarga kita, bahkan masa depan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Berkat Tuhan yang terindah bukan hanya soal harta kekayaan, melainkan juga soal hati hidup
yang dipenuhi dengan kedamaian atau dengan damai sejahtera. Seperti yang diajarkan oleh Yesus di khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 9. Di sana Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita bisa hidup rukun dan bisa membawa damai, maka saudara, kita akan menjadi anak-anak Allah yang dikenal dan yang dikenang oleh Allah. Bukan ditolak oleh Allah, tapi dikenang oleh Allah. Sehingga hidup kita akan menjadi berkat dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Seperti dialami oleh jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Rasul dicatat, yaitu mereka disukai semua orang. Mereka bisa disukai semua orang karena mereka membawa kedamaian. Saudara, saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini boleh menyadarkan kita dan mengingatkan kita untuk dapat hidup diam bersama dengan rukun di tengah-tengah keluarga kita atau di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita berada. Dan saya berdoa juga, saudara, supaya berkat Tuhan dalam kerukunan, yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berlimpah dalam kehidupan keluarga saudara dan dalam kehidupan keluarga saya. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Damai sejahtera Allah turun atas kehidupan kita semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Itu yang terindah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran yang sudah hamba bentangkan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu hari ini dan kami boleh melakukannya, yaitu rahasia mengalami berkat Tuhan, yaitu hidup rukun. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, walaupun suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba berdoa, biarlah Engkau materaikan firman-Mu ini dalam hati setiap kami, dimanapun kami berada, supaya kami semua boleh melakukan firman-Mu dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa, berkatilah gereja-Mu, yaitu Sinode Gereja Kristen Jakarta, supaya melalui gereja-Mu ini ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba-Mu, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan untuk Tuhan yang terbaik. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Amin. Mari kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Saya persilakan untuk Mary doa persembahan. Bapa Surgawi ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu Bapa dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa yang daripada-Mu juga ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi ya Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan, kiranya melalui persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Jemaat GKJ Season City, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Senang sekali saya Emso Martins bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Warta Minggu ini. Yang pertama, On Air akan mengadakan Fellow Night setiap hari Jumat jam 8 malam hingga selesai. Dan yang kedua, Yup akan mengadakan Cool. Pertemuan ini dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Kedua-dua pertemuan ini dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa 16 Februari 2021 dengan tema Membedakan Struktur dan Arah, dibawakan oleh Guru Injil Antoni Samusil. Kelas ini akan diadakan secara virtual melalui
Zoom meeting. Kelas SMK Buku 1 akan diadakan pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 7 malam hingga selesai dengan tema Roh Kudus, pribadi dan karyanya dalam hidup orang percaya. Peserta Room 1 dilayani oleh Guru Injil Suanius Bong. Peserta Room 2 dilayani oleh Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti tepat waktu. Pengumuman berikutnya, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Season City, mari join atau mari bergabung dalam persekutuan doa yang diadakan setiap Rabu malam jam 7 lewat Zoom meeting. Jangan lupa untuk bergabung bersama, berdoa memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bergabung. Webinar Gereja Kristen Jakarta akan diadakan pada hari Senin 15 Februari 2021 pukul 7 hingga 9 malam dengan tema Bagaimana Gereja Menjawab Tantangan Pelayanan Digital. Pembicara Guru Injil David Ali Nurdin, Eskom MTH, dosen Saat Malang. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-flyer yang tersedia. Mengundang majelis, BPJ, hamba Tuhan, dan tim digital ministry CGKJ untuk mengikutinya. Webinar Gereja Kristen Jakarta khusus bagi hamba Tuhan, Family Care Center atau FCC, partner dan para mentor GKJ diadakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 4 hingga 6 sore dengan tema konseling pastoral. Pembicara Yohana Rosalina K. PhD. Dan hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 4 sore hingga 6 sore dengan tema empati bagi yang terluka dengan pembicara Aileen P. Mamahit PhD. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-flyer yang tersedia. Sekian warta kita minggu ini. Sampai jumpa di ibadah di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tahun baru Imlek akan dirayakan dengan penuh sukacita oleh kita sebagai masyarakat Tionghoa. Dan menjadi kebiasaan untuk menyambut tahun baru Imlek, setiap kita membersihkan rumah agar suasana tampak berbeda, bersih, indah, dan tampak baru. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, hal ini sangat penting juga dilakukan. Bukan hanya rumah, tetapi setiap hati, pikiran, dan tingkah laku kita perlu dibersihkan agar selalu baru sesuai firman Tuhan. Suasana Imlek yang ceria, yang saling mengunjungi dan mengucapkan salam dan berkat, penuh harapan akan masa depan yang lebih baik, dan sukacita anak-anak dan orang tua yang akan mendapatkan berkat, menjadi momen yang penting bagi kita untuk menyatakan kasih Kristus kepada saudara-saudara kita. Secara khusus, bagi yang belum percaya kepada Yesus, berilah perhatian yang lebih kepada mereka. Walaupun di masa COVID tidak memungkinkan kita untuk saling berkunjung secara fisik, tetapi dapat dilakukan melalui video call. Kiranya berkat yang paling bernilai, yaitu kasih Yesus Kristus, juga dapat mereka rasakan dan miliki. Doakan agar seluruh jemaat mempersiapkan tahun baru Imlek dengan hati, pikiran, dan tingkah laku yang baru sesuai dengan firman Tuhan, dan menyatakan kasih Yesus kepada saudara dan famili mereka. Mari saudara
kita doakan agar seluruh jemaat mengisi hidup di tahun baru Imlek dengan hati, pikiran, dan tingkah laku yang baru sesuai dengan firman Tuhan dan menyatakan kasih Yesus kepada saudara dan famili mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami merayakan Imlek ya Tuhan. Kau juga memberikan setiap kami akal budi yang sehat Tuhan, supaya kami dapat membedakan mana yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, melalui doa kami ini Tuhan, kami boleh senantiasa diingatkan, boleh kami selalu bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dosologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat GKJ Season City yang sangat Tuhan Yesus cintai. Kembalilah ke aktivitasmu, lakukanlah setiap kegiatan harianmu bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa andalkanlah Dia dalam setiap harapanmu, dalam setiap tujuan hidupmu. Ingat, tetap menjadi berkat dan jangan lupa menjangkau jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita mengarahkan hati kita, wajah kita dan bahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Mari kita bersatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.